pemahaman kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri, dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi pemeriksaan keterangan klarifikasi terhadap saksi korban, bukan saksi korban tapi terlapor, yaitu saudara Sor Sugama Halim. Ini ada foto-foto yang kami sampaikan. Berikutnya tahap penyidikan. Jadi setelah kasus tahapan penyelidikan selesai, kita gelar perkara dan diputuskan bersama untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Inilah dasar-dasar penyidikan. Ya, lanjut Pak, ini kan udah tahu semua. Ya, timeline penyidikan. Kami mengirimkan SPDP ke pelapor atau pada tanggal 14, ini SPDP yang SPDP ke pelapor pada tanggal 14 Desember 2004. Berikutnya pada tanggal 14 Desember juga kami mengirimkan surat panggilan kepada pelapor. Dan tanggal 15 Desember kami melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi. Tanggal 15 Desember juga kami melakukan penyitaan barang bukti. Dan tanggal 16 Desember kami mengamankan terlapor karena pada saat itu kami mengirimkan surat panggilan terhadap terlapor, namun kami berkomunikasi terlapor berada kedudukannya di daerah Sukabumi, sehingga kami langsung melakukan pengamanan terhadap terlapor di daerah Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2004. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember itu kami juga melakukan gelar perkara penetapan tersangka, dan tanggal 16 Desember itu juga kami menetapkan tersangka dan kami melakukan penahanan dan press release. Proses penyidikan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, yaitu saudara Dwi Ayu Darmawati. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan penyitaan barang bukti. Pada hari Senin tanggal 16 Desember, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi, yaitu saudara Linda Pancawati. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu saudara Sor Sugama. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa salah satu saksi teman rekan kerja daripada pelapor sampai saat ini tidak mau diambil keterangannya sebagai saksi. Dia menolak untuk dijadikan saksi. Namun kami sudah berkomunikasi dan kami sudah mengirimkan surat resmi untuk segera yang bersangkutan juga dijadikan saksi karena terdapat di dalam BAP saudari pelapor. Ini barang bukti yang kami sita. Yang pertama adalah 1 buah kursi besi, 1 buah loyang, 1 buah mesin EDC BCA, 1 buah patung pajangan. Kursi sebesar ini dilempar, astagfirullahaladzim, benar-benar. Dilempar ke Mbak Ayu ini, sebesar ini. Oke, lanjut. Badan besar saudara Sor Sugama Halim. Demikian yang dapat kami sampaikan yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkabareskrim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke rekan-rekan anggota, dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Tega itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti Pak. Siap. Ya. Oke, mungkin langsung suhu kita Pak Rikwanto. Hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani,
3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya. Itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya. Jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya. Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus, jangan nanti-nanti. Kalau prinsip saya itu makin cepat ditangani, makin cepat terungkap. Karena semuanya mesti segar. Terlalu lama makin kabur. Ada distorsi. Apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu teman saya. Tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya. Pak yang terhormat Pak Roni, kami sampaikan bahwa setelah naik Rudi namanya, Rudi Lalo. Pak Rudi. Rudal. Siap. Mohon izin, setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Iya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena Sudah kabur ke Sukabumi itu. mereka menurut kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah. Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya.